Halo, selamat siang semuanya. Kita ke mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Sebelumnya kemarin sudah ada materi pendahuluan mengenai itu berupa PDF dan rangkuman Word-nya. Kita masuk. Dampak kolonialisme dan imperialisme secara umum ada 4. Dia berpengaruh kepada politik pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Dalam hal politik dan pemerintahan, pada masa kekuasaan VOC ada masa pemerintahan Dendles, lalu ada pemerintahan Raffles, dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama, pada masa kekuasaan VOC tahunnya 1602 sampai 1799, pengaruh VOC di Indonesia diawali dengan kedudukan mereka di Batavia, Jakarta yang kita tahu DKI Jakarta sekarang. Pada zaman Belanda disebut Batavia. Dalam perkembangannya, VOC mulai turut campur dalam kehidupan kerajaan-kerajaan lokal. VOC itu adalah perusahaan dagang milik Belanda, kalau kalian baca materi VOC yang kemarin. Campur tangannya dalam urusan politik kerajaan, dia merambah ke politik kerajaan yang sebelumnya hanya soal perdagangan. Penguasa pribumi menjadi bawahan VOC, jadi para raja-raja di daerah kekuasaan Belanda itu adalah bawahannya VOC. Dia menjadikan raja-raja tersebut bawahannya VOC. Lalu menerapkan politik adu domba atau yang dikenal dengan divide et impera yang dijalankan oleh VOC dan menyebabkan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan. Dia mengadu domba entah dengan panglimanya, panglima perangnya, terus kerajaannya, rajanya, dan lain-lain. Mereka VOC mengadu domba, misalkan menyerang dengan pendapat-pendapat dan lain-lainnya, sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh kerajaan di Nusantara pada masa itu. Lalu di pemerintahan Dendles di 1808 sampai 1811, 3 tahun, Jenderal Dendles, penguasa pribumi, diangkat sebagai pegawai negeri. Ini adalah cikal bakal pegawai negeri sipil yang kita tahu sekarang PNS dan seterusnya. Itu sudah diterapkan pada zaman Belanda. Di zaman Dendles itu mereka mengangkat penguasa lokal sebagai pegawai negeri Belanda, menerima gaji secara bulanan dan dilarang menerima upeti. Selain itu mereka kehilangan jabatan secara turun-menurun. Pulau Jawa dibagi menjadi 8 karasidenan. Kedudukan penguasa pribumi semakin merosot. Dualisme pemerintahan, ada pemerintah Eropa atau pemerintah pusatnya dan ada pemerintah pribumi atau pemerintah daerahnya. Ini bagian pemerintahan Eropa pada zaman itu. Yang tingkat pertama adalah karesidennya, asisten residen, dan pegawai kontrolir. Lalu bagian pribumi, dia diangkat jadi bupati, ada wedana, asisten wedana, dan pejabat desa. Lalu masuk ke pemerintahan Raffles 1811 sampai 16. Masa pemerintahan Inggris di Indonesia dijalankan oleh Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan sebagai Letnan Gubernur Jenderal pada masa pemerintahannya. Dia berupaya mereformasi sistem pemerintahan Hindia Belanda sebelumnya yang diterapkan Dendles. Dia menerapkan pembagian Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan yang tadinya ada 8. Dia diterapkan pada zaman Stamford Raffles, dia menerapkan 16 karesidenan. Pembaruan dalam bidang ketenaganegaraan, ketatanegaraan, ikatan feodal dalam masyarakat Jawa. Feodal itu hierarki raja,
terus ada anak-anak raja dan seterusnya. Jadi raja itu tidak melulu dianggap sebagai ketuanya feodal. Kepastian hukum bagi masyarakat, dia di zaman Stamford, dia membangun sebuah kitab hukum yang tertulis, jadi panduan hukumnya sudah mulai dibuat atau direformasi oleh si Stamford ini. Lalu balik ke kolonial Belanda 1830 sampai 1942. Setelah berakhir komisaris jenderalnya dan digantikan dengan sistem tanam paksa pada saat itu. Sejak saat itu kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda dipegang oleh seorang gubernur jenderal. Salah satu gagasan yang berdampak besar dalam bidang pemerintah pada masa ini adalah Pax Neerlandica, perdamaian Neerlandica. Gagasan yang dicetuskan oleh J.B. van Hertz tersebut bertujuan menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda. Jadi semua karesidenan tadi sebelumnya dia harus di bawah kekuasaan dari kerajaan Belanda, kekuasaan Belanda di Eropa. Gagasan tersebut dia mengumpulkan beberapa daerah menjadi kekuasaan. Dulunya Nusantara menjadi Hindia Belanda yang kita tahu wilayah NKRI. Sekarang itu adalah cikal bakal yang dicetuskan oleh para gubernur jenderal pada saat itu, J.B. van Hertz. Lalu pada ekonomi, pada masa kekuasaan VOC, ekonomi pada ini erat kaitannya dengan praktik eksploitasi oleh VOC di berbagai wilayah di Kepulauan Nusantara. Upeti membayar pajak, terus kalau tidak bayar pajak dia akan ditahan dan seterusnya. Itu adalah sistem pemerintahan pada zaman VOC, sistem ekonomi pada zaman VOC. Eksploitasi yang dijalankan VOC berupa penanaman paksa, penyerahan wajib monopoli perdagangan, dan penyewaan pajak. Lalu monopoli perdagangan, sistem kapitalisme yang ada di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan itu sudah diterapkan. Bahkan sampai saat ini ada beberapa perusahaan besar yang memonopoli sebuah usaha dalam suatu wilayah. Di Kepulauan Maluku pada saat itu dan Banten, VOC memonopoli kegiatan perdagangan rempah-rempahnya. Di Banten, VOC memonopoli kegiatan perdagangan lada. Lalu VOC juga berkaitan erat dengan kebijakan VOC lainnya, yaitu Versipe, Leverenti, dan Contingent. Lalu di zaman Dendles, pada saat itu ekonominya dari perekonomian tradisional menjadi yang lebih modern. Dia mengubah itu dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah status menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Jadi tidak ada otorian, tidak ada hak lagi untuk para raja menguasai wilayah kerajaannya, tanah kerajaannya. Misalkan pada ada kerajaan di daerah Jogja, lalu ada Cirebon, karesidenan Cirebon itu diambil alih oleh pemerintahan Dendles pada zaman itu. Jadi status tanah menyebabkan petani wajib membayar pajak ke kolonial. Paling terasa pada saat itu adalah kerja paksa, Anyar Panarukan, itu Jalan Pantura sekarang. Mempermudah akses perdagangan, di sisi lain pembangunan jalan raya pos juga memakan banyak korban jiwa. Jadi jalan-jalan di sepanjang utara Pulau Jawa itu hasil berdarah-darahnya kaum pribumi pada saat itu, pada saat masa pemerintahan Dendles. Lalu di Raffles, pemerintahan Raffles, munculnya kegiatan perdagangan bebas. Dia lalu menerapkan sewa tanah.
Dengan kepastian hukum yang pasti, diterapkan Raffles mendorong pemerintah kolonial menerapkan pajak tanah, jadi sewa tanah. Pada pelaksanaannya itu memberatkan rakyat karena tidak lagi membayar upeti, tetapi tidak lagi membayar pajak, tapi tanahnya harus sewa. Dampaknya rakyat sering terlilit hutang dan harus kehilangan tanahnya kepada rentenir Tionghoa. Lalu masa kolonial, kebijakan tanam paksa, liberal, dan ekonomi liberal menyebabkan munculnya kota-kota pusat industri di Hindia Belanda, pembangunan infrastruktur, dan mulai mengenal sistem perbankan. Lalu di bidang sosial dan budaya, ada lunturnya feodalisme. Feodal ditandai dengan adanya tanah-tanah luas yang dikuasai para bangsawan atau tuan tanah, sedangkan rakyat biasa berperan sebagai budaknya. Para budak tersebut bekerja menggarap tanah milik para bangsawan. Jadi ada kasarannya dia ada satu orang kaya, terus dia memperkerjakan atau memperbudak masyarakat di sekitarnya untuk menggarap tanahnya tanpa digaji, misalkan dengan kepastian upah yang rendah dan seterusnya. Itu sistem feodal. Kalau dalam kerajaan itu dia harus menuruti apa yang dikatakan raja, itu feodalisme juga. Secara bertahap menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi, sudah tidak ada lagi kekuasaan-kekuasaan misalkan tanah adat dan seterusnya, masyarakat adat itu hilang dibabat oleh bangsawan yang mengaku mempunyai hak atas tanah tersebut. Pertumbuhan dan migrasi penduduk pada abad 19, pertumbuhan penduduk di Hindia Belanda mengalami peningkatan, mendorong pemerintah kolonial Belanda menerapkan transmigrasi. Karena Jawa yang terlalu padat terus ditransmigrasikan ke pedalaman, ke pelosok-pelosok Sumatera, Kalimantan, bahkan ada sampai ke Irian Jaya dan seterusnya. Lalu stratifikasi sosialnya, salah satu dampak kolonialisme dan imperialisme adalah pembagian status sosial yang diatur menurut hukum ketatanegaraan sebelumnya. Sebelumnya kita belum mengenal stratifikasi, semua sama rata. Lalu pada zaman imperialisme diterapkan stratifikasi sosial, jadi ada golongan yang atas yang dianggap paling mewah atau paling tinggi dan golongan yang dianggap paling rendah. Golongan Eropa, orang Eropa, ras Eropa pada saat itu dianggap mempunyai strata sosial atau status sosial yang sangat tinggi, jadi mereka dihormati dan lain sebagainya. Meskipun tidak ada jabatan dan lainnya, stratifikasi sosialnya berada di kasta paling atas. Lalu ada orang Arab Tionghoa dan India adalah golongan timur asing, dia berada di pertengahan. Lalu kita sebagai penduduk yang dijajah itu status stratifikasi sosialnya berada di paling rendah karena kita wilayah jajahan. Lalu ada penyebaran agama Nasrani dilakukan oleh Eropa dengan semboyannya gospel. Pernah kita tahu ada gold, gospel, dan glory. Itu semboyannya. Jadi penyebaran agama Nasrani pun cukup masif pada saat zaman kolonial. Mulai dari Maluku, bangsa Portugis, Spanyol membawa agama, penyebaran agama Katolik, sementara itu Kristen mulai dikenal masuknya berbagai organisasi penyiar agama Kristen atau Zending pada zaman itu. Lalu perkembangan seni musik. Kalau kalian pernah dengar musik keroncong, itu bukan musik asli Indonesia, itu adalah musik yang dibawa oleh
Portugis pada zaman itu. Pengenalan alat-alat musik yang modern, cello, biola, gitar, saksofon, dan trompet itu adalah bawaannya bangsa Portugis pada zaman itu. Perpaduannya dengan alat musik Eropa, dengan nada dan bahasa Indonesia, itu kenapa membentuk yang namanya keroncong. Lalu pada arsitekturnya yang bisa kita lihat sampai sekarang, sisa-sisa peninggalan kolonialisme, dia disebut Indis, merupakan perpaduan antara Eropa dan arsitektur lokal. Lalu perkembangan sastra, karya tulis yang diangkat menjadi buku, dituliskan dan dicetak di buku. Perkembangan karya sastra ini ditandai pada masa munculnya seperti History of Java oleh Stamford Raffles, lalu Max Havelaar yang ditulis oleh Multatuli, History of East Indian Archipelago, dan History of Sumatra. Itu beberapa karya yang pada zaman itu sangat berkembang. Mulai berkembang penulisan karya sastra. Lalu ada perubahan gaya hidup, fashionnya. Lalu di zaman itu gaya berpakaian menjadi trend center bagi golongan lainnya, termasuk golongan masyarakat Bumi Putra. Gaya berdandan atau berpakaian, berfashion, berjalan, bahkan gaya berbicaranya mereka mengikuti gaya Eropa, gaya-gaya kaum imperialisme. Jadi seperti ingin mengangkat harkat martabatnya dengan bergaya, berbaju, terus berjalan, berbicara seperti itu, berbicara seperti kaum Eropa. Masyarakat pada masa ini mulai mengenal budaya Rijsttafel, yaitu penyajian makanan ala Eropa. Jadi di restoran duduk menggunakan serbet, ada garpu di tangan kanan, sendok di tangan kiri, dan seterusnya. Ada menu pembuka, terus hidangan utama dan penutup. Semua gaya-gaya itu diadaptasi oleh kaum pribumi, kaum bumi putra yang mengadaptasi gaya hidup orang Eropa. Lalu pada bidang pendidikan, masa kolonial tidak terlepas dari kebijakan politik etis yang berlaku pada awal abad ke-20. Pada masa ini muncul sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial dan sekolah yang didirikan kaum intelektual pribumi. Sekolah kolonialnya ada 6. Yang pertama itu Erset School, Tweed School, Holland Indisch School, MULO, AMS, dan HBS. Sedangkan sekolah yang ditujukan untuk pribumi atau yang diprakarsai oleh pribumi itu Taman Siswa, Muhammadiyah, dan Pondok Pesantren. Jadi itu materi mengenai kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan pada zaman kolonialisme, imperialisme, dan kolonialisme. Jadi kehidupan kita yang sekarang sebenarnya sudah terbangun pada zaman itu, pada zaman sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan. Sekolah, gaya bersekolah, terus meniru gaya berpakaian orang yang kita anggap stratanya lebih tinggi itu merupakan budaya-budaya yang terbentuk pada zaman kolonialisme seperti itu. Demikian video materi pembelajaran kali ini. Semoga kalian tetap belajar di rumah dan jangan lupa untuk
tetap melakukan hal-hal baik biar tidak bosan. Terus tugas-tugas sekolahnya jangan lupa dikerjakan, dan tetap jaga kesehatan kalian karena kita belum tahu akan kembali bertatap muka kapan, belum tahu. Sementara sampai sekarang ini masih daring. Untuk itu kalian harus tetap semangat. Selamat siang.